Penggunaan teknologi bongkar muat di pelabuhan tidak lantas menggeser peran pekerja bongkar muat. Di Pelabuhan Rakyat Kalimas, Surabaya yang eksis sejak 1875, ratusan kuli memanggul barang dari derek ke kapal tradisional dan sebaliknya. Dan Sisi Kota memotretnya untuk Anda. Sudah menjadi keniscayaan, Surabaya adalah sebuah kota metropolitan. Surabaya juga memiliki sejarah panjang sebagai kota pelabuhan legendaris. Salah satunya Pelabuhan Kalimas, pelabuhan rakyat yang penuh cerita humanis para pelakunya. 42 tahun sudah Abdul Hafi memanggul barang-barang di Pelabuhan Rakyat Kalimas, Surabaya. Tak ada pekerjaan lain yang ia tekuni selain menjadi kuli panggul. Sejak pukul 8 pagi, Hafi dan kuli lainnya menyambut barang-barang yang akan dibongkar muat. Kali ini beberapa kebutuhan pokok akan dikirim ke pulau-pulau di Maluku. Barang-barang seperti sirup dan tepung dari truk dimuat dengan kren. Kemudian Hafi dan teman-temannya harus menyusun barang-barang itu di kapal. Jadi begini risikonya kalau muatannya tepung, debunya berterbangan. Bapak kenapa nggak pakai masker? Capek. Sesak nafas. Sesak nafas. Ini dalam sehari Bapak biasanya ngangkut berapa kilogram totalnya? 100 ton. 100 ton ya? Wow. Kalau ini beratnya berapa? 25 kilogram. Ya. Upahnya berapa, Pak? Upahnya kadang-kadang 400. Kadang 100. Per hari ya? Ya. Nggak Kadang ada. 50. Upah yang diterima kakek berusia 66 tahun ini tak menentu, tergantung berat muatan dan jam kerja. Jika tak ada barang yang dibongkar muat atau tak ada kapal, Hafi tidak bekerja. Risiko lain menjadi kuli panggul di pelabuhan adalah kecelakaan kerja. Suatu hari saat aktivitas bongkar batu apung menggunakan kren, Hafi pernah tertimpa hingga tulang kakinya patah. Dari total biaya pengobatan 50 juta rupiah saat itu, ia hanya mendapat bantuan 10 juta dari perusahaan tempatnya bekerja. Patah, ketindis barang itu. Satu derek. Terus dari kantor dapat apa? 10 juta uang. Habis 50 juta. Bayar sendiri. Para kuli panggul di Pelabuhan Rakyat yang eksis sejak 1875 ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kini jumlahnya sekitar 100 orang. Mereka tak tergabung dalam paguyuban atau koperasi, mereka langsung berhubungan dengan mandor. Seorang mandor bisa memiliki 15 orang anak buah. Rata-rata upah yang diberikan untuk kuli panggul mulai 60 hingga 150 ribu rupiah per hari. Jam kerjanya mulai pagi hingga sore atau malam hari. Sementara jika ada kecelakaan kerja, mandor mengatakan perusahaan bongkar muat akan menanggung biaya pengobatan. Kecelakaan disebut sering terjadi. Kalau ada kecelakaan kerja ya perusahaan nanggung. Cuma kan sistemnya kita ini kan liar, Mbak. Nanggung, ya kalau nanggung sampai sembuh, biaya setiap harinya ditanggung sampai sembuh. Hingga kini kapal-kapal tradisional masih beroperasi untuk menjangkau pelabuhan rakyat dan pulau-pulau kecil. Dari Pelabuhan Rakyat Kalimas, Surabaya, kapal-kapal tradisional ini kebanyakan menuju wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Karena ya itu, daerah yang tidak bisa dijangkau kapal besi, dia kan masih bisa masuk, apalagi seperti kayak masuk muara-muara kecil itu. Kan kapal besi kan tidak bisa masuk, yang seperti 1000 ton. Kalau kapal kayu ini kan ya kalau air dangkal kan masih bisa masuk dia ke muara-muara. Selama Pelabuhan Rakyat dan kapal-kapal tradisional masih beroperasi, akan selalu ada kuli panggul yang menggantungkan rezeki di sini. Keistimewaan dari Pelabuhan Rakyat Kalimas adalah menjadi tempat bagi kapal-kapal tradisional yang tidak bisa bersandar di pelabuhan besar. Dan sesuai sejarahnya, pelabuhan ini pun masih menjadi jalur perdagangan. Maka tak heran jika Pelabuhan Rakyat Kalimas menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kota metropolitan Surabaya. Kanzata Marindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.